Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan update ya mengenai perkembangan Timnas. Oke, kita ketahui pertandingan lawan Australia kita sudah melihat ya bagaimana pola permainan Timnas, dan sudah kita tahu juga ya banyak yang meragukan awalnya, banyak yang mencibir ya Sintayong tidak akan menurunkan sosok Shane Patinama karena memang Pratama Arhan ini sudah menjadi anak emas. Saya sudah katakan dari awal, bahkan saya sudah bahas line up ya. Ini pun sehari sebelum pertandingan main. Nah, jadi pembahasan line up kemarin saya itu melihatnya dari pertimbangan bagaimana musuh yang akan dihadapi Timnas. Jadi apa yang sudah menjadi komposisi starter itu semua yang mengetahui adalah pelatih, dan melalui beberapa pertimbangan makanya saya memasukkan starting ya, yakni Shane Patinama, dan ternyata betul saja saat melawan Australia ya Patinama menjadi starter, dan menurut saya penampilannya juga tak kalah mentereng dengan pemain-pemain lain, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya Sintayong memasukkan pemain starter itu sesuai dengan kondisi siapa yang menjadi musuh kita. Ya, seperti melawan Jepang wajar Arhan diturunkan karena memang dia sudah tahu kultur, budaya, dan juga sepak bola Jepang karena kurang lebih 2 tahun dia di sana. Kemudian juga bagaimana kecepatan saat melawan Vietnam, Arhan juga sudah tahu kulturnya. Kemudian saat melawan Irak juga bagaimana ini pertandingan pertama, sedangkan Shane Patinama itu baru saja bergabung. Artinya semua ini teman-teman ya, kalau kita melihat kita tidak boleh terlalu bernafsu ataupun egois. Apa yang menjadi keputusan pelatih itu kita hargai, itu poin pertama. Kemudian bagaimana komposisi timnas, pasti dari pelatih fisik, pelatih analisis ya, kemudian pelatih kepala, semuanya berkoordinasi untuk menentukan siapa yang menjadi sayap kanan, sayap kiri, back kanan, back kiri, full back, defensive midfielder, kemudian attacking ya. Itu semuanya sudah dilakukan oleh pelatih dengan sedemikian rupa. Jadi kita ya, ini pun juga sama dengan saya ya. Saya pun mengamati hal ini pun juga perlu proses yang lama. Apakah Patinama masuk starting lawan Australia? Dan ternyata betul. Tetapi oke, ini sudah menjadi perdebatan yang sudah selesai menurut saya. Kita tidak perlu membahas Patinama lagi. Kita juga tidak perlu membahas apa yang sudah terjadi. Yang jelas saat ini teman-teman, saya melihat ada kabar terbaru ya mengenai, ya semoga saja ini tidak benar ya, karena yang mengatakan ini adalah salah satu ini teman-teman ya, sportcaster ternama di Indonesia, yakni Mas Tio Nugroho ya. Dia pun juga salah satu presenter juga, presenter olahraga. Dia pun juga sudah banyak pengalaman di dunia sepak bola. Saya pun mengklarifikasi ataupun melihat ya apa yang sudah dikatakan oleh Mas Tio Nugroho ini menurut saya juga bisa menjadi was-was. Karena dalam statementnya di sini ya, ini saya bacakan ya. Apakah karena ada isu mau diganti sama gerbong pelatih Jerman, Pak? Dalam tanda kutip ini dia menyebut Pak Erick Thohir ya. Semoga saja hanya hoax. Sebaiknya perpanjang kontrak STY selama 3 tahun lagi. Target lebih jelas yaitu Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027, dan masuk peringkat 100 dan lebih bergairah lagi timnas. Nah, artinya di sini memang sedikit ada beberapa gejolak ya. Dan saya pun juga sama dengan Mas Tio, semoga saja tidak benar dengan adanya desas-desus Sintayong ini akan diganti dengan pelatih asal Jerman. Ya, saya pun juga mengatakan selagi belum ada statement dari Bapak Erick Thohir, saya pun sangat yakin Sintayong masih tetap aman. Tetapi amannya itu sampai bulan 6 ya, kalau kita melihat, karena apa yang menjadi komitmen Sintayong dengan PSSI, Erick Thohir selalu mengatakan bahwa kita tidak akan mengganggu kesibukan Sintayong melatih timnas. Tetapi bukan masalah statement saat ini oleh Erick Thohir berbicara seperti itu, bukan itu yang kita maksud, tetapi setelah bulan 6 itu. Nah, tentu ini pun juga agak aneh juga ya, karena saat ini ya sebelum usai Piala Asia ini bahkan masih berjalan saat melawan Jepang ya, kemudian setelah melawan Jepang, kemudian hingga lolos ke 16 besar, desas-desus itu semakin kencang, STY out ya, kemudian
lolos 16 besar hanya keberuntungan. Ini banyak sekali yang menggaungkan. Bahkan heran saya mungkin ada beberapa orang yang memang tidak suka dengan Sintayong, tetapi di speak up terus. Ya, baik itu di media dan sebagainya. Ya, saya tidak mau ya berkomentar lebih dalam mengenai hal itu, karena itu adalah pendapat, itu adalah persepsi. Yang jelas menurut saya ya, sebaik apapun pelatih ya, itu pasti akan membutuhkan proses bagaimana untuk mengembangkan timnas Indonesia. Karena Sintayong menurut saya ini dari nol loh membentuk timnas ini. Dan sekarang memang berjalan 4 tahun tapi jangan dihitung dari awal. Hitung saja 2 tahun lah menurut saya ya. Karena yang 2 tahun ini yang pertama COVID, kemudian yang kedua, yang tahun kedua ini masih masa penjajakan, kemudian yang ketiga ya, tahun ketiga ini mulai proses ya untuk memotong regenerasi, dan sudah terpotong generasinya. Saat ini sudah mulai banyak sekali peningkatannya, walaupun belum mendapatkan hasil yakni piala. Ya menurut saya itu prosesnya itu sudah baik. Karena kalau kita melihat pelatih-pelatih top Eropa ya kita bandingkan saja pelatih top Eropa. Contoh Carlo Ancelotti melatih Real Madrid, ya sangat mudah, bagaimana tidak, bagi komposisi pemainnya sudah seperti itu. Kemudian contoh lagi yang paling simple seperti ini, Liverpool bersama Jurgen Klopp. Nah, Jurgen Klopp butuh waktu 8 tahun ya untuk bisa menjadikan Liverpool hingga saat ini ya. Artinya dia butuh proses ya. Tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga gagal, tahun keempat ini mulai mendapatkan hasil, kemudian tahun kelima mulai juara IPL ya. Seperti itulah, itu namanya proses yang memang benar-benar dihargai ya oleh klub ya, oleh supporternya. Nah, itu menurut saya hampir sama dengan Sintayong. Dan kalau ya kabar yang memang menyebutkan ya ada desas-desus gerbong Jerman yang akan masuk menjadi pelatih timnas, apakah ini sosok Jurgen Klopp yang sama-sama memiliki kebangsaan Jerman? Ya, sekalian saja Jurgen Klopp biar semuanya puas. Tetapi kalau melihat saat ini, Jurgen Klopp pun juga menurut saya juga tidak mau menjadi pelatih timnas Indonesia ya, karena memang dirinya juga sudah memberikan statement setelah akhir musim ini dari Liverpool ya, dia akan istirahat selama setahun, kemudian dia akan melanjutkan karirnya lagi, entah nanti menjadi dirtek ataupun apa. Opini saya ya, ini tidak mungkin Jurgen Klopp ini akan digiring untuk menjadi pelatih timnas, tidak mungkin. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa lagi pelatih Jerman yang saat ini nganggur? Yang terdekat tentu Frank Wormund ya, yakni direktur teknik kita. Tetapi menurut saya juga tidak mungkin. Yang jelas ya, menurut saya ini poin pentingnya. Yang jelas ya, kita hargai proses. Saat ini prosesnya menurut saya sudah bagus ya. Kemudian mekanisme pendekatan Sintayong dari kedisiplinan pemain ya, kemudian bagaimana komunikasi pemain antara satu pemain dan pemain lain, kemudian bagaimana penguatan mentality ya, itu semuanya sudah terbangun. Kalau ya semua stakeholder ini menghargai proses, menurut saya demi kebaikan timnas ya tidak masalah Sintayong diperpanjang. Ya, ini lagi-lagi adalah bagaimana nanti keputusan dari rapat exco ya ketika evaluasi Sintayong di bulan 6 ya. Karena Sintayong masih memiliki target. Karena menurut saya ada beberapa yang sangat rancu ya menurut saya. Erick Thohir mengatakan bahwa target Sintayong masih ada satu lagi, yakni bagaimana bisa membawa timnas U23 lolos di 16 besar. Itu di bulan 4. Kemudian Sintayong beberapa bulan yang lalu ya, di tahun 2023 itu, kalau mungkin saat ini pun masih ada videonya, kalian bisa cek di channel Bang Denny Sumargo ya. Pada saat itu dia mengatakan bahwa targetnya itu PSSI memberikan target juga untuk lolos Olimpiade Paris. Nah, untuk lolos Olimpiade Paris itu artinya Indonesia harus tembus minimal 4 besar di Piala Asia U23, karena itu adalah syaratnya. Dan untuk peringkat 5 ya itu akan menghadapi knockout ya, atau babak playoff. Nah, ini artinya memang tugas Sintayong menurut saya kok semakin lama semakin berat ya. Sedangkan Sintayong ini menukangi
beberapa kelompok umur. Nah, artinya memang jarang sekali ya teman-teman ada pelatih yang memang menukangi kelompok umur, tetapi targetnya itu sangat tinggi-tinggi. Ya menurut saya ini memang sudah menjadi kesepakatan, dan Bapak Erick Thohir pun juga tidak salah, karena memang Sintayong juga mengiyakan, dan PSSI juga mendengar apa yang menjadi rencana dan tujuan Sintayong, dan menurut saya juga tidak masalah. Tetapi semoga saja untuk kedepannya, ketika memang nanti ya, ini banyak mungkin kalau misal disurvei untuk kepuasan, banyak yang puas dengan kinerja Sintayong ya, tetapi kita tidak tahu ke depan bagaimana rapat Exco PSSI dan lain sebagainya. Yang jelas apa yang menjadi keputusan ke depan ya, Sintayong semoga saja masih bertahan, karena banyak sekali yang sudah dihasilkan ya, bagaimana mental, kedisiplinan dan lainnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, awal yang baik sebenarnya setelah Piala Asia ini adalah awal yang baik untuk kita menuju di event-event selanjutnya, karena inilah pemain masa depan kita 3, 4, 5, 6 tahun ke depan. Ini yang menjadi harapan kita. Semoga saja ini terus terjaga keharmonisan antara PSSI dan juga pelatih, dan untuk desas-desus ya akan ada pergantian pelatih dan itu dari Jerman, semoga saja itu hanya hoax. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan proses yang sudah dilakukan Sintayong selama ini? Apakah kalian sudah merasa puas dengan kinerja timnas? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.